Shalom saudaraku, salam sehat, jasmani dan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, timbul keraguan dalam mengikut Yesus bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu mungkin saja saudara. Apalagi ketika situasi atau kondisi kita yang begitu berat, yang menimpa hidup kita, seolah-olah Tuhan tidak bersama dengan kita, seolah-olah Tuhan membiarkan kita semakin terpuruk. Akhirnya timbullah keraguan. Timbullah keraguan dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan cepat menghakimi orang yang ragu. Jangan buru-buru menghakimi bahwa mereka adalah orang yang imannya payah, orang-orang yang imannya kandas. Jangan buru-buru seperti itu saudaraku. Sebab ragu itu bisa menjadi bagian untuk menemukan kepastian. Karena ia ragu, sehingga ia berusaha, sehingga mencari jawab, sehingga akhirnya meneguhkan keyakinan di dalam hatinya, saudaraku. Oleh karena itu, jangan buru-buru kita menghakimi orang yang ragu. Nah, saudaraku, tapi itulah memang dinamika mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, bahkan sang rohaniwan pun pernah mengalami hal yang sama, mengalami keraguan. Ia pun tidak dari dinamika iman mengikuti Tuhan Yesus ini. Nah, siapakah rohaniwan itu? Dalam Matius pasal 11, kalau saudara membuka Alkitab, kita akan menemukan satu tokoh rohaniwan yang sangat luar biasa. Namanya adalah Yohanes. Ia seorang yang begitu berani, tanpa ada rasa takut, menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran, bahkan menyebutkan pemimpin agama, orang-orang Yahudi yang ahli Taurat itu, saudaraku, sebagai keturunan ular bludak. Ketika mereka datang hendak memberi diri dibaptis, Yohanes mengatakan, tunjukkan buah pertobatan. Nah, saudaraku, Yohanes kemudian di samping ia begitu berani, dia juga adalah orang yang mengagumi keagungan Yesus, dan mengenali Yesus. Bahkan ia mengatakan ia merasa tak layak. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Sampai ia enggan untuk membaptis. Dia merasa tidak pantas untuk membaptis Tuhan Yesus. Dia berkata, engkau yang harusnya membaptis aku, bukan aku. Jadi dia mengenal siapa Yesus. Siapa yang datang itu ia kenal. Dan ia bersaksi. Dan ia menyaksikan tentang siapa Yesus itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudaraku, cerita menjadi beda. Ketika Yohanes ditangkap, ia dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku yang terkasih. Di dalam penjara ia tertekan. Ia menderita. Selama ia di penjara, kurang lebih beberapa bulan, saudaraku, ia berada dalam penjara. Maka ia mendengarkan Yesus. Ia mendengarkan Yesus mengajar, melakukan banyak hal. Mengajar, memberi penyembuhan, dan lain sebagainya. Kemudian dia mulai muncul dalam pikirannya dan muncul pertanyaan, mengapa hanya melakukan itu? Mengapa hanya mengajar, menyembuhkan? Mulai timbul di dalam pikirannya seperti itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena ia mengharapkan, atau apa yang dia pahami, kenapa ia tidak menjatuhkan hukuman? Atau kenapa Yesus ini belum menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang jahat? Atau kepada orang-orang yang telah menangkap dia, memenjarakannya, sehingga ia begitu menderita. Itu membuat dia nggak habis pikir. Akhirnya mulailah Yohanes ragu. Karena harapan dia atau apa yang dia pahami adalah ia seorang nabi yang menyampaikan suara penghakiman. Kemudian yang datang setelah dia itu Yesus. Dalam pemahaman dia akan segera menjatuhkan penghakiman itu. Tetapi ketika penghakiman tidak kunjung hadir, muncullah keraguan. Apa keraguannya? Apakah dia yang akan datang itu? Apakah kami perlu menantikan yang lain? Dan pertanyaan itu dia meminta kepada muridnya. Injil Yohanes mengatakan ada 2 orang murid yang disuruh oleh Yohanes untuk datang kepada Yesus untuk menanyakan itu. Apakah engkau yang akan datang itu? Mesias yang dinantikan itu? Apakah kami harus menunggu yang lain lagi? Nah, kemudian saudaraku, di dalam Matius pasal 11 itu, kalau saudara baca di ayatnya yang kelima, Yesus menjawab begini,
Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudaraku, jawaban ini ya bagi Yesus, Yohanes pasti langsung mengerti. Karena jawaban Yesus ini mengingatkan dia atas rangkaian nubuatan mesianik. Ya, di dalam kitab Yesaya itu sudah disampaikan, saudaraku, mengenai nubuatan-nubuatan akan kedatangan mesianik itu, di mana di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6 dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Di Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Yesus menyampaikan ini ya, bahwa Yohanes pasti tahu. Oleh karena itu, Yohanes, engkau tidak perlu menunggu yang lain. Akulah dia. Lalu saudaraku, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak mendengarkan kesaksian selanjutnya, tapi kita bisa untuk berasumsi bahwa Yohanes tidaklah kecewa. Setelah Yohanes mendengarkan jawaban tentang Yesus, dia pun langsung tahu. Dia pun langsung fix di hatinya. Dia pun tidak ragu lagi, tapi makin teguh di dalam hatinya, saudaraku. Tetapi perkataan Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, juga berlaku bagi kita, saudaraku. Agar kita tidak menjadi kecewa, agar kita tidak menolak Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-7, kemudian saudaraku, setelah murid-murid Yohanes itu pergi, lalu mulailah Yesus berbicara dari ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11 tentang Yohanes, supaya orang tidak salah paham dan mengira bahwa Yohanes berseberangan dengan Yesus. Ya, kemudian Tuhan Yesus berkata atau bercerita atau menyampaikan tentang keagungan Yohanes, sampai pada titik Tuhan Yesus berkata bahwa Yohanes ini lebih daripada nabi. Ya, lebih daripada nabi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kita pun bisa menjadi ragu, saudara. Dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, kita pun bisa menjadi ragu. Kesulitan yang mungkin belum berhenti sampai hari ini, ya. Keadaan kita yang begitu berat, ya. Kita melihat Tuhan seperti meninggalkan kita. Kita seperti ditinggalkan yatim piatu, tak berdaya. Itu bisa menciptakan keraguan dalam diri kita, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, jangan sampai keraguan kita menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai keraguan kita itu, saudaraku, membuat kita terpisah dari Tuhan, saudaraku. Apalagi menolak Tuhan. Tapi kiranya keraguan yang muncul itu membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Keraguan yang ada itu membuat kita semakin bersemangat untuk menemukan jawabannya, untuk menemukan Tuhan. Sehingga disitulah hati kita akan semakin kokoh, semakin teguh. Keraguan kita membawa kita kepada keteguhan iman, saudaraku. Itulah sebabnya kalau saudara ragu hari ini, saya tidak menghakimi saudara, saya tidak mengatakan engkau orang yang lemah rohaninya. Bukan. Itu juga bagian daripada dinamika beriman kepada Tuhan. Apalagi konteks kita hari ini. Tuhan kita tidak bisa lihat, saudaraku. Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu membuka peluang membuka peluang besar bagi kita untuk ragu, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kiranya bagian ini, bagian dari Matius pasal 11 memberkati kita, ya. Dan akhirnya saya mengingatkan kita, saling mengingatkan ya, bahwa hari ini kita menyelesaikan Matius pasal 9, 10, 11, dan 12. Ya, selesaikan terus, saudaraku, bagi yang belum menyelesaikannya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.